kenapa mayoritas bangsa ini beragama Islam tapi kekerasan begitu sering terjadi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan perilaku kekerasan itu. Yang pertama, faktor internal berkaitan dengan pemahaman atau nilai-nilai yang disadari di dalam dirinya, yaitu berkaitan dengan keyakinan agama atau konsep keyakinannya. Yang kedua, berkaitan juga dengan kondisi real dari masyarakat atau pribadi yang bersangkutan, yaitu persoalan sosial, ekonomi dan sebagainya. Dan yang ketiga juga berkaitan dengan persoalan-persoalan makro yang ada di seputarnya juga. Yang pertama, tentang pemahaman keislaman yang mestinya secara kuat menggarisbawahi kedamaian. Mungkin memang ini harus lebih banyak digarisbawahi, lebih banyak dikumandangkan oleh para mubaligh kita, para khutbah kita. Sesungguhnya sangat gampang dikaitkan dengan prinsip kedamaian Islam itu. Dari sudut istilah terminologinya saja, epistemologinya aja, etimologis Islam adalah dari kata salam, artinya damai. Ada sebuah hadis yang menegaskan al-muslimun man saliman muslimun min lisani wa yadayhi. Orang Islam adalah orang yang dapat menjamin rasa damai bagi orang lain, baik dengan kata-katanya maupun dengan perilakunya, dengan mulut maupun dengan tangannya. Artinya apabila seorang beragama Islam, mengaku seorang muslim, tapi orang lain di kanan kirinya sering merasa terancam, sering merasa terhina misalnya, atau sering merasa terusik perasaannya, itu artinya bahwa keislaman kita, keislaman orang yang bersangkutan itu diragukan secara kualitatif, ya. Secara kualitatif ya. Klaimnya boleh, Tapi sekali lagi, keberislaman seorang itu mutunya ditentukan oleh bagaimana perasaan lingkungannya. Apakah masyarakat di lingkungannya itu merasa damai bersama dia, dekat dengan dia, atau justru merasa was-was, merasa khawatir, bahkan merasa ngeri. Nah, ini yang sesungguhnya menjadi ukuran. Ini kan sebenarnya perasaan damai ini apakah hanya khusus sama umat Islam aja, Pak? Atau lintas agama ya? Maksudnya kan kita diwajibkan untuk sesama umat Islam kita harus menganggap sebagai saudara, ya kan? Gitu, bahwa sesungguhnya umat muslim itu bersaudara. Kalau beda agama bagaimana, Pak? Sesungguhnya untuk semua ya, untuk semua. Karena keislaman ini kan sering kita dengar rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi semesta. Alamin ini makna yang sesungguhnya bukan hanya manusia, dan bukan hanya manusia yang seagama, tapi manusia siapapun agamanya. Bahkan bukan hanya manusia tadi saya katakan, alam juga ya, alam semesta, binatang, tumbuh-tumbuhan, itu pun juga harus merasa damai dengan adanya keberislaman kita. Kalau ada binatang yang terusik, sering terancam, ada tumbuh-tumbuhan, pepohonan yang sering ditebang secara semena-mena, itu sebenarnya menyangkut soal kualitas keberislaman. Jadi kalau misalnya orang penebangan hutan liar, berarti dia ngaku orang Islam, dipertanyakan keislamannya gitu. Betul. Kesimpulan Pak David itu betul. Kita akan bahas lebih dalam lagi. Kebetulan di sini nanti saya belum tanya juga nih sama kiai kita nih, Pak Kiai Haji Lukman Hakim ya. Mengenai bagaimana beliau mengkader umatnya. Dan juga nanti kita, buat Anda yang baru saja bergabung ya, nanti kita juga akan mendengarkan tausiah dari Kiai Haji Zainuddin MZ, tentunya berhubungan dengan Islam dan kebangsaan. Kenapa masih banyak kekerasan di Indonesia? Jangan kemana-mana, tetaplah di Damai Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, kita kembali lagi di Damai Indonesiaku, yang kali ini disiarkan langsung dari Masjid Al-Munawwaroh Ciganjur. Buat Anda yang masih bingung, kalau Anda mau datang ke sini masjidnya di mana, itu dekat sekali dengan kediaman Gus Dur ya. Kenapa diadakan di sini? Saya rasa mungkin tepat sekali ya dengan tema kita, yaitu Islam ya dan semangat kebangsaan bagi bangsa kita ini. Di mana bangsa kita yang begitu plural ya, begitu banyak ragamnya, baik itu suku, bangsa, agama. Muncullah seorang tokoh, Gus Dur, menjadi presiden kita yang memberikan perubahan ya. Dan
Islam tidak hanya dihargai oleh sesama umat Islam, tetapi juga oleh agama lain di luar Islam. Bagaimana Gus Dur memberikan toleransi yang begitu luar biasa dan menghargai perbedaan itu sendiri. Nah, pada kesempatan kali ini, seperti janji saya tadi, bahwa kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita, ya. Untuk itu langsung saja kita panggilkan Kiai Haji Zainuddin MZ. Pada Kiai kami persilakan, fadhol. Kita takbir sama-sama, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Silakan Pak Kiai. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.